Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maya Retnasari selaku dosen pengampu mata kuliah produksi. Izinkan kami dari kelompok 2 dengan judul film Tercerai untuk mempresentasikan hasil produksi kami dari praproduksi sampai pasca produksi. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Lydia Ismiati Nurseha selaku produser dalam film Tercerai. Boleh dilanjut slide-nya. Berikutnya di sini ada kru yang bertugas dalam produksi film Tercerai ini. Ada produser saya sendiri, Line Prod Syafira Kristianti dari anak kelas PR, scriptwriter dan sutradara M. Al Fauzi Ilham, Astrada 1 kakak tingkat kami angkatan 19 Kadinda Maulidia, ada DOP Anggriawan Arya Pamungkas, Art Director Raffi Ramadan, Art Crew Ilsa Noviani dan Zeni Ahdian, Mua Mariam Piarhita, Wardrobe Mariam Piarhita, Audioman Farhan Gifari Anwar, Gever Abdul Razik, Editor Abdul Rozak, dan Kleper juga Abdul Rozak. Boleh lanjut. Untuk movie status production timeline dari praproduksi, kita melakukan penemuan ide, penulisan naskah, breakdown script, reading pemain, lalu saat produksi kita syuting di daerah Cimahi, lalu evaluasi produksi dan foldering. Untuk pasca produksi sendiri kita melakukan editing offline dan editing online, lalu film kami akan didistribusikan pada salah satu festival film. Untuk terakhir submitnya itu sekitar bulan Oktober. Boleh lanjut. Nah, untuk budgeting di sini, ini budgeting perkiraan. Untuk DOP sendiri mengeluarkan uang sekitar 80.000. Kami mengambil penyewaan 2 hari, jadi 40.000 dikali 2 sama dengan 80.000. Untuk artistik sendiri di sini mengeluarkan uang sekitar kurang lebih 200.000. Untuk cover ada 800.000. Selanjutnya. Untuk audio sendiri di sini ada sekitar 700.000. Make up ada sekitar 50.000, lain-lain sekitar 850.000. Nah, total di sini perkiraan awal kami itu ada di 2.662. 2.626, maaf. Nah, selanjutnya yaitu ada di lokasi dan properti. Nah, asalnya tuh kami mengambil lokasinya di daerah Cicahem dan daerah Lembang. Namun dikarenakan ada problem, kami pun pindah ke daerah Cimahi. Nah, selanjutnya yaitu ada budgeting. Mau tolong dibuka yang budgeting akhir setelah syuting. Nah, untuk budgeting setelah produksi atau pasca produksi ternyata apa yang kami perkirakan itu tidak sesuai. Karena dari apa yang kami perkirakan itu sekitar 2.626.000. Sedangkan pengeluaran yang kami keluarkan adalah totalnya 3.326.400.
karena ada hal-hal yang tidak terduga yang harus kami keluarkan. Di sini kami mengeluarkan uang per orangnya sekitar 300.000 sampai 400.000 rupiah. Mungkin dari produser itu saja. Selanjutnya ada dari sutradara kami kepada M. Al-Fauzi Ilham, dipersilahkan. Baik, terima kasih Lydia. Untuk film ini berjudul Tercerai dan memiliki logline yaitu Just a Man Who Write in Papers and Managing the Divorce Process in 1998 in Indonesia. What possibly could go wrong, right? Oke. Jadi untuk sinopsisnya, berlatar belakang di tahun 1998, Ikin merupakan seorang juru tulis perceraian di salah satu kantor lembaga hukum swasta di Indonesia pada tahun 98. Setelah beberapa bulan setelah kericuan 98, ia kembali bekerja menangani berbagai permasalahan pastutri yang ingin mengajukan surat gugatan cerai. Dalam kesehariannya, ia menemui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh berbagai macam pasutri yang ia tangani ketika sedang mengurusi surat gugatan cerai. Hingga pada suatu malam, Ikin pun mengalami hal yang janggal ketika ia sedang mengurusi masalah perceraian seorang wanita beretnis Tionghoa yang mendatangi kantornya. Untuk outline-nya, The Writer merupakan sebuah cerita fiksi naratif yang didasari dari kejadian yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu tragedi kerusuhan tahun 98, di mana terjadi kasus kekerasan serta pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Film ini menceritakan kisah Ikin, seorang juru tulis di suatu lembaga hukum yang kesehariannya mengurusi permasalahan perkara gugatan cerai dari berbagai pasutri yang ia tangani. Film ini sebenarnya film ini pada akhirnya berdurasi sekitar 14 menit dan memerlukan biaya kurang lebih sekitar yang disebutkan tadi sama Lydia 3.500.000 kurang. Untuk judulnya asalnya kita memilih The Writer, tapi karena pertimbangan lain kita jadi memilih untuk menamai film ini dengan Tercerai. Genrenya sendiri adalah drama, historical, dan horor. Premisnya untuk mengenang kasus pelanggaran HAM 1998 dari sudut pandang seorang juru tulis perceraian. Director Statement, sebuah cerita tersirat yang berusaha menyampaikan pesan mengenai peristiwa kerusuhan dan kasus penganiayaan dan pemerkosaan terhadap etnis di Indonesia pada tahun 1998, serta mengangkat kasus dan tingkat perceraian yang tinggi di Indonesia. Visual treatment. Dari segi visual, untuk mood yang akan ditampilkan kurang lebih seperti ini, kita mengambil beberapa referensi dari film-film lain. Referensi shot. Dan selanjutnya mungkin akan dibahas oleh Departemen Artistik. Untuk Bang Raffi Ramadan, dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Ilham. Untuk artistik di film Tercerai kali ini, temanya di tahun 98, kita menggunakan TV, koran, radio, jam dinding, salam untuk tokoh utama yaitu Ikin, salam dan mesin ketiknya. Referensi lokasi mungkin yang pertama untuk rumah Ikin, halaman Ikin, dan yang keduanya untuk kantor. Untuk referensi film sendiri, kita banyak mengambil dari film-film seperti Rumah Babi yang disutradarai oleh Alim Studio, Sugiyarti Halim pada tahun 2008 yang disutradarai oleh Aryani Darmawan, dan video klip All I Want, short film yang disutradarai oleh Eddie Kemot, Pengabdi Setan yang disutradarai oleh Joko Anwar, Mother's Love Joko Anwar, dan Di Balik 98 oleh Lukman Sardi. Untuk case-nya sendiri, kita full mengambil talent dari
ruang lingkup kampus. Ini ada anak ekonomi, ada Teh Cici dari ilmu komunikasi, Pak Hidayat yang dibintangi oleh Farhan dari DKV, Ibu Anggi yang dibintangi oleh Bunga dari Ilkom, dan Abdur dari kelompok kita sendiri dari ilmu komunikasi. Untuk Mei dibintangi oleh Kajihan dari ilmu komunikasi. Selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang breakdown DOP oleh Anggriawan Arya Pamungkas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk breakdown Director of Photography sendiri, untuk scene pertamanya ada seperti di gambar. Jadi ada yang off the shoulder, dan ada ngambil close up sama long shoot. Itu semua kita ngambilnya ada yang pakai lensa dengan ukuran 25 mm yaitu 7 Artisan dan Lumix 14-42 mm dengan f-nya 3,5. Untuk yang selanjutnya, oke, untuk scene yang kedua kita ngambilnya dari All I Want, yaitu dengan teknik eye level dengan long shoot dan medium close up. Untuk yang long shootnya sendiri kita pakai 14-42 mm. Untuk yang medium close up-nya sendiri kita pakai 7 Artisan. Selanjutnya, untuk scene 3 kita rata-rata ngambilnya itu close up dan off the shoulder. Untuk yang close up-nya kita pakai 7 Artisan 25 mm dan yang off the shoulder-nya juga sama pakai 7 Artisan 25 mm. Yang selanjutnya, untuk scene 4-nya sendiri kita ngambilnya itu medium close up dan long shoot, memakai lensa yang pertama itu 14-42 mm dan 7 Artisan 25 mm. Yang selanjutnya, untuk scene 5-nya sendiri rata-rata kita pakainya close up karena ingin memperlihatkan ekspresi dari si tokoh utama itu. Untuk scene 6-nya juga sama, kita mengambil close up agar terlihat ekspresi dari tokoh utamanya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Abdur Razik yang akan menjelaskan tentang breakdown Gevert. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Abdur akan menjelaskan tentang background Gevert di film Tercerai. Nah, untuk scene pertama itu untuk mood dan warna dari mood filmnya sendiri itu warm, hangat. Sebelum Ikin pergi ke kantor, dia berada di ruangan rumahnya, dan itu suasananya suasana pagi. Nah, di next film untuk scene 2-nya yaitu masih dalam suasana pagi, Ikin berangkat kerja menggunakan sepeda motornya. Next film dari scene 3, mood yang ditampilkan juga dari color tone Gevert yaitu masih suasana pagi, di mana masih natural. Nah, dari scene 4-5 itu ada perpindahan mood yang dimana perpindahan waktu dari pagi ke sore, dan juga kita menggunakan, sebelumnya saya belum menjelaskan tentang apa kamera yang dipakai. Kamera yang dipakainya itu adalah kamera lighting yang dipakainya yaitu Godox XLW 200 T2, dua-duanya yaitu untuk key light dan key light-nya. Next, Ilham. Untuk scene 6 terakhir itu ada perubahan mood yang sangat drastis, di mana mood yang asalnya warm berubah menjadi gold kebiru-biruan. Nah, bagian ini adalah set lighting untuk bagian pertama yang dimana di rumah Ikin sendiri, dimana saya menempatkan key light di luar dan key light di dalam. Next, Kang Ilham. Nah, untuk map dari
kantor yaitu hanya menempatkan satu lampu key light utama. Nah, untuk di ruangan kantornya, saya menempatkan Godok SL key light dan key light itu berbeda agar ruangan cerah dan mood yang diinginkan bisa tercapai. Masih sama untuk scene ke-6 juga, cuman di sini ada perpindahan dari lampu, penempatan posisi lampu untuk menghasilkan mood yang agak dingin atau berwarna biru. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh bagian background artistik. Baik, terima kasih Bang Abdur. Di sini dari scene 1 saya juga tidak sendirian, bantu sama art crew, ada Ilsa Noviani sama Jin Yahdian. Untuk di scene pertama, di suatu pagi sebelum Ikin menjalani rutinitas dan pergi pekerjaan kesehariannya, ia duduk santai sembari membaca koran, merokok, dan minum segelas kopi. Dan juga mendengarkan siaran pagi di TV sambil bersiap-siap berangkat kerja. Di scene pertama ada koran, rokok, televisi, dan secangkir kopinya. Lanjut kepada scene kedua. Di scene kedua, Ikin datang dengan motornya dan langsung memarkirkan kendaraannya tersebut. Ia berjalan menuju masuk ke kantor. Ada helm yang sudah tadi saya jelaskan dan kendaraan Ikin, Vespa. Untuk berikutnya, Ikin pun langsung menyalakan musik di radio untuk menemani kesunyian di ruang kerjanya. Tak lama, satu pasangan suami istri datang memasuki ruangan. Sampai scene terakhir mungkin radio itu masih kepake ya, sama di scene keempat ada mesin ketik. Mungkin sedang mengetik biasa di mesin ketiknya. Yang kelima, sebelum pemeran wanita itu datang, ada jam dinding sama meja kantornya, dan tak terasa waktu pun sudah menunjukkan jam 8 malam. Yang artinya pekerjaan Ikin hampir selesai. Namun ketika Ikin sedang membereskan mejanya, lalu ia mendengar suara ketukan dari luar pintu kantornya. Langsung saja dilanjut sama breakdown wardrobe oleh Mariam. Wardrobe dan makeup akan saya jelaskan di sini. Untuk scene 1 sampai 6, Ikin memakai kemeja polos, celana bahan yang longgar, tas kerja, dan sepatu kerja seperti contoh pada gambar. Nah, lalu pasutri pertama di scene 3, untuk pasangan suami istri, 1 memakai pakaian yang ada seperti di gambar. Nah, untuk pasutri kedua di scene 3 juga, untuk pasangan suami istri kedua memakai pakaian yang seperti di gambar. Nah, untuk Mei di scene 6, dia memakai dress yang seperti di gambar. Breakdown makeup dan hairdo Ikin di scene 1 sampai 6, Ikin bermakeup natural. Nah, di scene pertama rambutnya agak acak-acakan karena dia siap-siap untuk bekerja, dan scene kedua sampai scene 6, scene terakhir rambut Ikin rapih belah tengah. Nah, makeup dan hairdo pasutri 1 dan 2 bermakeup natural di scene 3. Referensinya ada di gambar. Nah, untuk makeup dan hairdo Mei di scene 5 sama 6, awalnya bermakeup natural, rambut digerai, lalu di scene 6-nya ditambah special effect muka agak lebam dan pucat. Mungkin sudah dari saya, dilanjut lagi. Oke, baik. Saya sekarang akan menjelaskan tentang editing breakdown di film Tercerai.
Next, Kang Ilham. Ya, untuk title font-nya kami rencananya menggunakan Elegant Typewriter, tapi ternyata pas ditempatin di poster itu kurang enak, jadi kami ganti font, jadinya fontnya Cinematographica regular gitu. Next. Untuk color grading kita ambil dari Worm, yang masih di rumah itu Worm dan shadow dan midtones-nya merah. Lalu pas udah masuk ke kantor itu masih pagi ya, jadi gradingnya seperti ini, dan siang juga seperti ini, cuman agak warm gitu. Nah, terus untuk pas scene malamnya kita tambahin grading yang biru gitu, biar seram, biar cold gitu. Untuk aspek rasionya kita pakai anamorphic di Full HD 16:9 pakai black bars, terus resolusinya 1920x180 dan frame rate-nya 24 fps langsung dari kamera. Untuk music reference-nya kita pakai Tian Mimi untuk di ending, terus pakai musik yang lain juga, musik Indonesia, lupa lagi judulnya. Aduh, Indahnya Sepi sama satu lagi lupa saya, pokoknya apa ya, Kang Farhan boleh dicerahkan? Oke, dari musik reference di pertama di lagu Tian Mimi itu kita pakai untuk dari ending film supaya lebih berkesan bahwa Chinese yang lokal gitu. Nah, untuk lagu yang kedua itu kita ada Kylie Chok sama Happen My Man, terus David Jack Marshall My Cup Is Nearly Empty. Cuman itu ternyata tidak terpakai karena kesannya terlalu barat, dan akhirnya kami mengubahnya dengan lagu Indonesia jadul yang pastinya ada di tahun 98. Yang pertama ada dari Cici Sumiati dengan Cinta Suci, dan yang kedua itu dari Budi Darman yang memberikan kesan lebih ceria yang dipakai untuk di pagi hari. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh DOP. Mungkin begitu saja breakdown dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan memperlihatkan trailer dan juga poster. Mangga dipersilakan untuk Kang Ojak atau Kang Lydia, Teh Lydia. Oke, boleh. Sebentar saya akan share screen-nya. Ini untuk posternya dulu kita akan perlihatkan. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, teman-teman. Oke, baik. Untuk poster desainnya seperti ini. Kami menuliskan dua peran penting di poster, karena itu yang paling ini, supporting actor dan aktornya sendiri. Oke, untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan trailernya untuk film ini. Mungkin dibahas dulu sebentar, Kang Ojak, yang poster. Oh iya, boleh. Jadi posternya sebentar saya ini dulu ya. Jadi posternya kita pakai posternya pakai font atas yang Cinematographica tadi, cuman agak distort gitu, agak blur gitu biar kesannya agak horor. Terus backgroundnya fotonya pakai foto typewriter-nya karena typewriter berperan besar dalam film. Juga saya menambahkan efek analog, efek jadul gitu di fotonya, soalnya filmnya dari tahun 98 begitu. Untuk kredit dan logo saya taruh di paling bawah, agak kecil begitu. Oke, terima kasih. Next. Oke, untuk selanjutnya ada trailer. Kenyataan ini gak guna kau berlari. Dengan Bapak Hidayat dan Ibu Ningsih, betul? Betul. Lihat ini, Pak. Terus punya istri lagi modelan kayak lonte. Udah lah, Pak. Mana berkas yang saya tanda tangan? Tolong, Pak. Singkat saja. Bapak tidak tahu apa saya rasakan. Bukan cinta
sesuatu yang terpaksa. Namun cinta Oke, mungkin trailernya sudah di-play tadi ya, sudah dilihat juga oleh teman-teman dan Ibu Maya. Trailernya diambil dari cuplikan-cuplikan di film. Lebih jelasnya boleh Kang Anggri diperjelas tentang trailernya. Oke, untuk trailernya sendiri kita ngambilnya yang kita ngambilnya hanya momen beberapa yang pentingnya saja. Sebelumnya saya izin off cam karena ada beberapa gangguan. Untuk trailernya itu kita ngambil hanya beberapa momen yang pentingnya saja. Begitu sih, agar penonton itu menjadi penasaran. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Dari saya sendiri akan dikembalikan ke Lydia. Lydia. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasi hari ini. Mohon maaf apabila kelompok kami banyak kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.